Saudara tuh punya mindset bahwa Tuhan nomor satu. Alasannya apa? Saya pelayanan. Kenapa? Tuhan nomor satu. Kita harus mendahulukan Tuhan. Brother, enggak begitu cara berpikirnya, enggak. Karena kalau kita hanya sekedar melakukan aktivitas rohani tanpa pertumbuhan spiritualitas, kita kemudian kehilangan esensi. Esensi pelayanan apa sih? Relasi. Jadi kalau Anda melakukan sebuah aktivitas rohani dan relasimu terganggu, something wrong sama pelayananmu. Saran saya apa? Datang sama Pak Gembala, Pak saya rehat dulu. Mari kita langsung saja membuka Alkitab kita hari ini. Temanya adalah Mamon dan iman, pilihan yang berkesan. Lukas pasalnya yang ke-16, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Kita akan membaca saling bertanggapan, saudara sekalian. Jadi Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 15, saya akan memulai ayat yang pertama. Dan Bapak Ibu dan saudara sekalian bisa meresponi ayat yang kedua, demikian selanjutnya hingga ayatnya yang ke-15. Lukas pasal 16. Yang sudah menemukan firman Tuhan, bantu saya katakan amin. Gitu, masih belum ya, saya tunggu ya. Semoga sudah di-download ya handphone masing-masing ya. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Oke, ada di layar ya. Cuma kalau saya sih usul kita buka handphone ya. Karena konon ada orang yang mengatakan generasi berikutnya, generasi Z atau Alpha dan seterusnya, generasi strawberry ya, dipencet mencret katanya ya. Tapi saya yakin kita semuanya tidak akan menjadi generasi yang demikian. Maka kita belajar firman Tuhan, kita melihat dan menyimak Alkitab kita masing-masing dan kita membaca saling bertanggapan. Oke, saya ayat 1, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ayat yang kedua demikian selanjutnya. Demikianlah firman Tuhan ayat 1. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kepadamu. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan, kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Nah, saudara sekalian, sebelum kita menggali bagian ini dan melihat lebih jauh, ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya tidak minta disayang, tapi izinkan kita berkenalan. Oke ya. Nama saya Joy, saya dari Surabaya. Ada Manik ya, Joy Manik gitu ya. Joy Manik, orang Surabaya. Saya bukan asli Surabaya. Saya lahir dan besar di
ya Jawa juga sih ya, di Jawa Barat, di Bandung, ya di Bandung, saya pernah juga di Jakarta, walaupun papa mama saya dari Sumatera, jadi darah saya ini Pertamax Plus ya, darahnya Batak asli ya, papa mamanya dua-duanya Batak ya. Tapi saya lahir di Bandung, jadi saya tidak bisa bahasa Batak, jadi minta maaf nanti kalau ada yang nyapa saya di luar lalu ngomong bahasa Batak, saya tidak bisa bahasa Batak ya, saya bisa bahasa roh, bukan ya bahasa Sunda ya, saya bisa bahasa Sunda ya, lebih fasih bahasa Sunda. Saya sudah menikah, saya tidak pakai cincin kawin ya, seperti biasa saya mengatakan ya, cincinnya saya gadaikan untuk ongkos ke sini. Oh enggak ya, saya sudah menikah, istrinya cukup satu ya, ada amin bapak-bapak? Amin ya, satu aja ya, kok yang amin perempuan malah? Ya istri saya satu saja, lalu saya punya anak 3, saya melayani di GKI Pregolan Bunder di Surabaya. Jika Bapak Ibu nanti ke Surabaya bisa mampir tempat kami, dan saya juga mewakili majelis jemaat dan hamba Tuhan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian salam hangat dari kami. Oke. Saya juga melayani di sebuah gereja, sebuah universitas Kristen di Petra, UK Petra sebagai dosen filsafat agama dan seterusnya. Saya juga aktif di dalam media sosial. Ya silakan yang belum follow, linknya ada di bawah sini ya. Anda yang follow hari ini dapat cashback ya, 30% cashback ya, damai sejahtera dan doa bagi Anda. Yang jomblo cepat punya pacar ya, yang sudah pacaran semoga cepat menikah, amin. Ya, sudah menikah punya anak, kita doakan supaya punya anak, amin. Ini kayak gereja karismatik ya nih. Enggak ya, kita kan berdoa ya, minta tolong Tuhan supaya Tuhan memberkati dan menolong ya. Bisa follow, nanti kalau misalnya mau berkenalan lebih lanjut bisa private chat ya, bisa DM ya, bisa DM. Oke. Saya lihat wajahnya, ini saya panggil guys. Oh ada engkong di sini, maaf kong ya. Ya ada oma, ada opa ya nggak apa-apa ya. Jadi minta maaf mungkin gayanya agak-agak anak muda, soalnya saya dititipin di belakang tadi ya, ini ibadahnya anak muda gitu ya, jadi minta maaf nanti kalau di tengah-tengah ada gue elu gitu ya, keceplosan ya, jadi saya minta maaf duluan karena saya tahu kayaknya gue bakal begitu, kan belum apa-apa udah gue. Oke, hari ini kita akan belajar sebuah tema yaitu Mamon dan Iman, pilihan yang berkesan. Saya izinkan saya untuk menjelaskan beberapa kata yang mungkin bagi beberapa orang cukup asing. Yang pertama adalah kata Mamon. Ya saya nggak tahu berapa banyak orang Kristen yang sudah memahami kata Mamon. Tapi kalau secara etimologi kata, akar kata, Mamon itu artinya memang tidak terlalu negatif. Jadi rumah harta benda kurang lebih begitu ya. Di dalam bahasa-bahasa yang lain, kata Mamon menunjukkan kekayaan ya. Dan saya yakin kekayaan di dalam dirinya sendiri tidak salah. Ya, kita melihat banyak sekali tokoh di Alkitab yang dipercayakan banyak kekayaan. Maka kekayaan dengan kemewahan dua hal yang berbeda. Nanti kita akan coba eksplorasi ini. Tapi Mamon sendiri di dalam bagian perjalanan hidupnya, ya perjalanan bukan hidupnya ya, di dalam perjalanan sejarah kemudian lebih dikenal sebagai sebuah sosok dewa. Dewa Mamon, dewa uang yang kemudian berubah makna lebih kepada bukan kekayaan, keuangan dan lain sebagainya, tapi lebih kepada sebuah spirit keserakahan, ketamakan, sebuah pengejaran terhadap sebuah bentuk materi yang bentuknya adalah untuk memperkaya diri dan mencapai sebuah kenyamanan. Jadi Mamon itu selalu digambarkan di dalam Alkitab menjadi head to head sama Yesus. Maka dalam kalimat Lukas pasal 16 tadi, itu kalimatnya udah jelas banget brother. Kalimatnya adalah kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi Lukas itu mencatat Mamon sebagai sebuah pribadi yang dimana kita itu mengejar di dalam sebuah bentuk keserakahan. Dalam bahasa kerennya adalah ada berhala dalam hati. Kita mencoba untuk mengejar segala sesuatu dan tanpa sadar kita menempatkan uang itu di posisinya Tuhan. Dan kita merasa bahwa segala sesuatu dalam dunia ini lebih penting itu uang daripada Tuhan. Lebih penting cuan daripada Tuhan. Dan kita selalu mengejar segala sesuatu dan merasa bahwa kalau tidak ada uang, kita lebih menderita daripada tidak ada Tuhan. Kalau tidak ada uang, lebih menderita. Dan fun fact-nya kan benar ya, betul gak sih? Teman-teman kalau Anda punya uang, Anda bisa terbang pakai business class, betul ya? Business class. Business class itu seat-nya cuma 2, reclining lagi, betul ya? Anda bisa selonjoran. Tapi kalau Anda gak punya uang, maaf, Anda hanya bisa beli kelas ekonomi. Kelas ekonomi kalau duduk Anda harus berdoa supaya penumpang di sebelah Anda gak badannya besar. Kalau badannya besar, Anda harus gantian naruh ini. Naruh ini harus gantian. Ya. Dan kaki nggak bisa selonjoran. Betul nggak sih? Ya, saya 174 sudah. Saya kalau duduk di sebuah maskapai penerbangan, ini dengkul nempel sama jok depan sudah. Ya. 2-3 jam lumayan sudah ya. Ya. 2-3 jam lumayan. Tapi kalau Anda punya uang, Anda bisa mendapatkan yang lebih baik.
Fun fact, saudara. Anda punya uang, Anda bisa banyak punya pilihan ketika Anda sakit. Anda bisa berobat di sini, bisa keluar negeri dan lain sebagainya. Tapi maaf kalau Anda tidak punya uang, maaf Anda hanya punya biaya BPJS. Jadi terbatas. Uang memang kita butuhkan. Tapi percaya atau tidak, sekali lagi, uang bukan segalanya walaupun segalanya butuh uang. Kencing aja harus bayar, bro. Mau kencingnya harus bayar gitu loh. Ya. Dan waktu kita bicara tentang uang, fun fact-nya adalah begitu. Satu bagian kita butuh uang, tapi bagian yang lain adalah orang bisa beli obat, bisa ke rumah sakit, bisa ke dokter, tapi nggak bisa beli sembuh. Itu problemnya kan. Uang bisa beli spring bed, tau gak? Di Surabaya ada ranjang, harganya 40 juta brother. Saya sama istri kadang-kadang pengen duduk aja. Apa sih rasanya 40 juta? Tapi saya ketemu dengan banyak orang yang ngajak saya itu untuk konseling. Waktu makan ngobrol sebagainya dia ngomong begini, Pak saya ini punya ranjang bagus Pak, tapi setiap malam saya makan obat tidur. Untuk tidur gak bisa, jadi ranjang bisa beli tempat untuk tidur tapi gak bisa beli tidur sudah. Ada orang hari ini bisa beli CCTV, anjing herdernya gede, gerbangnya gede sudah, semua security-nya ada, tapi dalam rumah tetap merasa tidak aman. Jadi ada bagian tertentu yang kita sadar, ini yang paling umum ya, paling mendasar. Jadi waktu katakan mamon, sadar atau tidak, head to head kita, gambaran diri kita tentang mengabdi kepada Tuhan atau kepada mamon, selalu dipertimbangkan dengan uang. Bukan masalah uangnya, kenapa Alkitab mengatakan akar kejahatan bukan uang, bukan, di dalam dirinya tidak salah. Yang menjadi salah adalah cinta uang. Bukan salah kekayaannya, bukan. Tapi masalahnya adalah kita mengejar kekayaan karena kita merasa identitas diri kita akan ada, akan eksis, akan dilihat, akan diakui, akan diterima kalau kita punya uang. Saya diajak makan sama papa saya waktu itu. Waktu lagi makan, saya ngeliat sekelompok orang masuk dalam resto itu, jam makan siang. Ramai, wah bergerombol masuknya. Begitu bergerombol masuk karena heboh, saya ngeliat siapa sih. Begitu lihat, wah ini teman SMA saya nih. Waktu itu sudah harusnya lulus kuliah. Nah saya juga lulus kuliah ya dengan gelar DO. Ya, gelar saya drop out ya, lulus juga kan. Bukan lulus ya, lolos ya. Nggak lulus ya, lolos ya. Ya waktu itu saya lagi makan, saya nggak punya kerjaan, masih nganggur. Teman-teman saya itu datang, teman SMA. Saya bilang gini, Pak tunggu bentar ya, mau nyapa temen. Mau reuni kecil-kecil lah, tipis-tipis. Begitu saya datengin, dia belum lihat saya sudah lihat dia. Begitu lihat, saya nggak jadi. Saya duduk lagi, saya tutupin kepala saya. Papa saya tanya, kamu kenapa? Udah nyapa? Saya bilang nggak jadi deh. Di dalam hati saya berpikir gini, wah ini cilaka nih. Karena saya sudah menduga percakapannya akan seperti apa. Coba percakapannya seperti apa? Kalau reuni, halo bro, siapa nih? Oh si Joy, gimana kabar lu? Baik? Kan gitu ya. Oh baik. Pertanyaan kedua apa? Ya. Setelah kabar lalu, kerja di mana? Kan cowok gitu ya. Kerja di mana? Nah saya nggak siap dong. Kalau saya tanya dia gampang, kerja di mana? Semuanya pakai seragam bro, tulisannya apa? Astra Internasional. Itu aja udah langsung memberikan gambaran, uang gajinya segini, fasilitasnya begini, dan lain sebagainya. Tapi kalau pertanyaan dibalik, celaka gue. Kalau gue tanya dia, gampang. Nih, nah kalau dia nanya saya, kamu kerja apa? Pengangguran. Waduh, kayak nggak siap gitu loh, nggak siap. Dia menjadi sebuah evaluasi buat saya adalah kadang-kadang apa yang kita kerjakan menentukan identitas diri kita. Di mana kita bekerja, itu merasa bahwa itu melekat. Jadi beberapa anak muda hari ini merasa udah paling keren, paling gokil. Waduh kerjanya di mana? Bank internasional, kerjanya apa? Begini, begitu, dan lain sebagainya. Pengusaha ini, pengusaha itu, lain sebagainya. Sekali disclaimer on ya, saya nggak ngomong pekerjaan itu nggak ada yang tinggi yang rendah, enggak. Tapi beberapa orang mengatakan pekerjaan kita menentukan identitas kita. Karena waktu kita bekerja dalam satu bidang tertentu, kita membuat diri kita lebih tinggi dari orang lain. Lebih tinggi dari orang lain. Jadi waktu kata mamon, itu bukan hanya sekedar sebuah bentuk nama, kekayaan, bukan. Tapi pengejaran terhadap ketamakan. Nah, kata iman menarik. Kenapa kalimatnya pilihan yang berkesan? Karena iman sendiri, by definition, Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi secara umum, iman adalah titik pertemuan antara pengenalan dan pengalaman. Katakan sama-sama brother, pengenalan dan pengalaman. 1, 2, 3. Iman itu pengenalan dan pengalaman. Anda nggak bisa ngomong Anda beriman kalau Anda tidak punya dua kombinasi ini. Kalau Anda hanya berpikir saya kenal dengan knowledge,
dengan pemikiran, tapi tidak pernah mengalami apa yang Anda kenal, Anda bohong. Orang yang mengaku mengenal Tuhan, tapi tidak pernah mengalami Tuhan, sebuah kebohongan. Pengakuan tanpa pengalaman, sebuah kebohongan. Dan banyak orang hari ini merasa sok kenal, sok iya gitu loh. Kayak yang paling iya-iya aja kenal Tuhan gitu loh. Tapi gak pernah mengalami Tuhan. Di dalam perjalanan hidupnya dia tidak pernah mengalami apa yang dia percaya sebagai Tuhan. Tuhan hanya berhenti di sebuah ibadah, ruang dan waktu terbatas. Setelah selesai keluar dari gedung gereja, tidak lagi Tuhan. Yang lainnya adalah tentang saya. Pernah ingat ya sebuah ilustrasi, udah klasik banget nih. Hati manusia itu seperti rumah. Lalu kemudian orang bangun rumahnya diketok. Begitu buka pintu, kita lihat Yesus ada di depan rumah. Lalu kita mengatakan, Yesus, Anda sekarang datang. Sini, saya ajak tur, lihat rumah saya. Ini kamarnya saya dengan istri saya, ini kamar anak-anak saya, ini kamar kerja saya, ini kamar makan saya. Nah, ini dia. Ini kamar yang paling indah, yang paling baik, yang paling mahal, semua materialnya yang paling istimewa kamar ini. Ini adalah kamarmu, Yesus. Pernah dengar kisah ini? Lalu apa yang kita lakukan? Kita buka pintunya, kita ngomong, Tuhan Yesus silakan masuk ke dalam kamar ini. Ini kamar yang terbaik. Setelah Yesus masuk kita ngapain? Kita tutup. Kita apain? Kita kunci. Dan menariknya adalah Yesus ketok dari dalam. Lalu kita buka, kita tanya, kenapa Tuhan Yesus? Ini TV paling gede, ini karpet paling mahal, ini ranjang paling mahal. Dari semua kamar yang ada di dalam rumah saya, ini kamar yang terbaik. Anda tahu Yesus ngomong apa? Dia ngomong, saya gak mau kamar ini. Lalu kita kan penasaran, jadi Yesus pengen kamar yang mana? Anda tahu jawaban Yesus? Saya mau semua kamar di dalam rumahmu. Saudara, hati manusia ibarat rumah ada kamar. Kita kadang-kadang kasih tempat yang terbaik, gokil, keren, tempat yang terbaik. Di tempat itulah Yesus ada. Tapi problemnya adalah begitu Yesus masuk dalam bagian itu, kita kunci, kita tutup pintunya. Seakan-akan kita ngomong begini, Tuhan, Engkau tidak usah ikut campur dalam bisnis saya. Tuhan, Engkau tidak perlu ikut campur di dalam relasi rumah tangga saya. Tuhan, Engkau tidak perlu ikut campur waktu kami memutuskan untuk menyekolahkan anak kami di A, B, dan C. Gak usah ikut campur, itu bagian saya dengan suami saya, that's it. Tuhan, Engkau hanya ada di tempat di mana tempat yang terbaik, yaitu hari Minggu, selesai. Sudah, iman tuh bukan begitu. Makanya waktu kita ngomong tentang mamon dan iman, seringkali tuh ada pemikiran begini, orang itu ya kalau cinta Tuhan harusnya menderita. Aneh ya? Aneh sudah. Kalau nggak menderita, kalau nggak kere, ya kere itu bahasa Jerman ya, kere ya, nggak punya apa-apa, wah ini berarti nggak cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan itu harus melepas segalanya, harus hidup dalam kemiskinan dan seterusnya. Enggak sudah, enggak. Kekayaan, berkat, materi, uang pada dirinya sendiri tidak salah. Yang menjadi salah adalah spirit dan semangat ketika kita melihat Tuhan, itu tidak ada hubungannya dengan uang. Makanya selalu begini, pilihan yang berkesan, seakan-akan kita ngomong, ya kalau orang beriman harusnya nggak bisa pakai uang. Enggak loh, bukan itu yang dimaksudkan. Makanya saya akan memulai dengan kalimat seperti ini, saudara. Ini voice comment ya, mana nih? Dia nggak mau jalan, emang nggak bisa jalan Pak, nggak ada kaki. Oke, kita baca sama-sama ya. Sebagai manusia, 1, 2 ya. Sebagai manusia berdosa, kita mudah mengejar apa yang dapat hilang. Sehingga kita kehilangan yang tidak dapat hilang. Kita selalu begitu, brother. Kita selalu mengejar segala sesuatu yang kelihatan. Karena yang kelihatan jauh lebih penting bagi kita. Padahal Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan, aku hidup tidak memperhatikan yang kelihatan. Kenapa? Yang kelihatan itu sementara, bro. Yang tidak kelihatan itu yang kekal. Maka waktu Alkitab mengatakan, carilah, kejarlah apa yang tidak kelihatan. Sebenarnya bagaimana melihat yang kelihatan ini untuk diwujud nyatakan berdampak kepada yang tidak kelihatan. Jadi harusnya apa yang kelihatan menolong kita untuk bertumbuh dengan iman kita, sudah. Tapi seringkali kita pegang sesuatu dalam hidup, pegang sesuatu, apa yang kita pegang ini
membuat kita merasa bahagia. Nah, problemnya adalah waktu Yesus datang, dia mengulurkan tangannya, bro. Dan waktu dia mengulurkan tangannya, kita nggak bisa pegang tangan Tuhan, betul nggak? You have to let go, right? You have to let go. Kamu harus lepaskan sesuatu. Melepaskan bukan berarti menjual segala sesuatunya, enggak. Tapi menempatkan Tuhan menjadi yang satu-satunya. Ini juga kan jadi problem ya. Saudara sekalian, coba kita pikirkan baik-baik. Menurut Anda di dalam hidup, yang nomor satu dalam hidup apa? Yuk, yang nomor satu dalam hidup? Enggak mungkin mamon kan di gereja ya, nanti ngomongnya di luar. Oke, nomor satu dalam hidup adalah Tuhan. Oke, kalau nomor satu Tuhan, nomor dua? Di sini boleh ngomong gak sih kalau di gereja? Boleh kan ya? Nomor dua apa? Nomor dua. Kalau nomor satu Tuhan, nomor dua? Kalau Anda ngomong istri dan bos Anda mendengar, siap-siap Anda dipecat. Di tempat pekerjaan Anda mikir loh, enak aja, masa gue ditigain? Enggak dong, gak bisa gitu dong. Tapi kalau masalahnya Anda taruh nomor dua adalah pekerjaan, nomor tiga, istri. Istri ngapain? Komplain dong, betul nggak? Karena kita berpikir itu hierarki sudah. Kita berpikir Tuhan nomor satu, nomor dua pekerjaan, nomor tiga keluarga, nomor empat ini, nomor lima begini. Karena berpikir itu hierarki. Maka kita nggak menemukan kebenarannya. Kebenarannya adalah bukan Tuhan nomor satu, bukan. Tuhan yang satu-satunya. Kalau Tuhan yang satu-satunya, dalam keluarga Tuhan yang satu-satunya, dalam bisnis Tuhan yang satu-satunya, di dalam pekerjaan Tuhan yang satu-satunya, di dalam parenting Tuhan yang satu-satunya, dalam pelayanan Tuhan yang satu-satunya. Bukan urutannya 1, 2, 3 dan sebagainya. Makanya waktu saya ngobrol sama teman-teman di sini, saya bilang gini, kenapa sih pelayanan seringkali jadi batu sandungan, tau gak? Karena pelayanan satu orang. Suaminya pergi, latihan paduan suara lah, rapat lah, doa malam lah, doa subuh lah, doa semalam suntuk lah, latihan ibadah lah, dan sebagainya. Istrinya merasa apa? Ini gereja yang ngaco ini. Saya jadi gak punya waktu sama suami saya. Berapa banyak anak hari ini protes sama orang tuanya. Pa, Ma, kenapa kok sering banget ke gereja? Kalau memang begitu, kita buka kos-kosan aja dekat gereja. Tidur di gereja sekalian. Seorang itu punya mindset bahwa Tuhan nomor satu. Alasannya apa? Saya pelayanan. Kenapa? Tuhan nomor satu. Kita harus mendahulukan Tuhan. Brother, gak begitu cara berpikirnya, enggak. Karena kalau kita hanya sekedar melakukan aktivitas rohani tanpa pertumbuhan spiritualitas, kita kemudian kehilangan esensi. Esensi pelayanan apa sih? Relasi, katakan sama-sama relasi. Relasi sudah. Jadi kalau Anda melakukan sebuah aktivitas rohani dan relasimu terganggu, something wrong sama pelayananmu. Saran saya apa? Datang sama Pak Gembala, Pak saya rehat dulu. Problem sudah. Saya orang produk dari sebuah keluarga demikian. Saya dulu tuh gak ada gadget gini. Saya waktu kecil, papa mama saya itu majelis gereja. Mama saya majelis gereja. Ibadah jam 9, jam 8 udah berangkat ke gereja. Tahu? Setelah sampai di gereja, saya duduk celengo gitu. Papa mama saya di mana? Di atas. Ngapain? Persiapan ibadah. Saya ngapain? Sendirian. Ditemani sama anjing gereja. Saya ajak ngomong, anjing, hidupmu lebih baik daripada saya anjing. Dasar anjing gitu. Setiap minggu saya pikiran saya, waduh kok gini sih? Mama saya setiap malam minggu, ayo bangun ke gereja. Mama ini majelis. Mama ini suruh orang lain ajak anaknya ke gereja. Masa anak mama sendiri gak ke gereja? Gitu. Sekali lagi ya, itu cerita sebelum mama saya bertobat. Hari ini mama saya udah bertobat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi dulu saya punya mindset gini loh, jadi orang Kristen tuh bukan berkat, kutuk. Gak menyenangkan. Kenapa? Karena konsepnya adalah Tuhan itu nomor satu. Dan Tuhan nomor satu identik sama pelayanan yang berbau gerejawi. Enggak saudara. Enggak, pelayanan yang utama dan terutama dimulai dari mana? Di keluarga sudah. Anda kalau suami hari ini maaf, Anda jadi imam. Tugas utama Anda adalah mendidik istri dan anak Anda kenal Tuhan. Pemuritan dimulai bukan di luar, pemuritan dimulai dari keluarga, di keluarga. Tapi konsep inilah yang kemudian nempel di otak. Sehingga pada waktu kita ngomong tentang uang, tentang materi, gak aneh, selalu begitu gitu loh. Selalu begitu, gak ada hubungannya, gak ada relasinya, gak ada korelasinya. Kita semuanya ngomong tentang apa yang kita pengen kejar, yang ingin kita pegang. Makanya saya akan mengatakan kalimat yang berikutnya. Ini dia, 1, 2 ya. Kekayaan, kita baca ya, 1, 2 ya.
Kekurangan bukan alasan untuk hidup dalam kesusahan. Orang yang kaya tidak harus hidup mewah. Amin gak sih? Beda saudara, kaya sama mewah itu beda. Kenapa? Karena di dalam harga, uang itu ada namanya value, ada price. Uang 100.000, Anda bisa makan, habisin, Anda kenyang sendirian. Itu harga, Anda beli sebuah produk, Anda bayar 100.000, selesai. Tapi kalau ngomong tentang nilai, value, bisa beda. Kenapa? Uang 100.000, Anda bisa ajak teman Anda 3 orang, makan 25.000 masing-masing. Nilainya bukan hanya saya kenyang, tapi kebersamaan. Betul nggak? Jadi waktu kita ngomong tentang kekayaan, beda dengan kemewahan. Makanya seringkali menjadi gambaran, kenapa? Karena di dalam Lukas pasal 16, kalau tadi kita membaca, ada kalimat yang menarik di sana. Kenapa? Karena waktu Yesus mengatakan sesuatu, menariknya sekali adalah kalimatnya begini, ayatnya yang ke-14. Semuanya itu didengar oleh orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Sudah. Lukas mencatat orang Farisi, orang yang terhormat, orang yang kemudian dikagumi, bukan cuma sekedar dengan pemikiran yang sangat kritis, tapi juga kedekatannya dengan Tuhan. Seorang Farisi, sudah. Jadi kalau hari ini ada fenomena, Pak, itu loh Pak, pendeta A, begitu lagi khotbah di foto, jebret gitu ya. Langsung di zoom in, langsung dicari jam tangannya, langsung di cross check, harganya Pak 300 juta Pak jamnya. Ada yang foto tangan saya? Oke, ada yang foto. Siapa tahu ada yang mau ngecek. Seorang mikir, Pak bagaimana mungkin Pak pendeta? Maaf saya juga gak bisa ngomong. Ada beberapa orang sebelumnya pengusaha. Dan uang-uangnya sendiri uang dia, bukan korupsi, bukan nyolong, ya gak apa-apa, uang-uang dia, jam-jam dia, tangan-tangan dia, betul gak sih? Tapi dalam bagian yang lain, maaf, saya juga kasih usul gini loh, kalau Anda punya uang, dengan uang yang sama, tidak perlu hidup dalam kemewahan, betul gak sih? Beda loh kekayaan dengan kemewahan. Nah ada banyak anak muda gak punya konsep ini. Sehingga pikirannya adalah bagaimana mengejar kekayaan, supaya bisa menunjukkan dirinya, dia sudah berhasil. Dengan cara apa menunjukkan hasilnya? Dengan cara kemewahan. Saya ngobrol dengan beberapa anak pemuda hari ini, dia ngambil hutang ke bank. Anda tahu untuk modal apa? Modalnya yang pertama adalah nyewa Lamborghini. Nyewa Lamborghini. Beli sepatu yang mahal, baju yang mahal. Lalu kemudian dia membuat janji bisnis, bukan bisnis. Tahu gak? First impression is very important, right? Waktu bisnis duduk, orang lain ngelihat. Ini orang pasti bisa menjanjikan, kenapa? Karena begitu keluar tempat parkirnya mobil Lamborghini. Begitu duduk iPhone-nya 16 Pro Max. Waktu ngobrol semuanya berbau sangat intelek. Orang itu langsung ngomong, oke deh saya bisnis sama kamu, saya deal. Kenapa? Karena kelihatan nampak dia sudah berhasil. Kan kadang nggak bisa nanya kan, maaf itu Lamborghini Anda, boleh lihat STNK-nya, kan kayak gitu. Ada yang gitu? Maaf itu mobil Anda sudah lunas apa belum? Kan nggak ngomong gitu. Yang kita tahu adalah dia pakai. Jadi orang kemudian punya konsep bahwa orang punya kekayaan harus hidup dalam kemewahan. Supaya apa? Supaya dia bisa mengejar sesuatu dan diterima, dihargai oleh orang lain. Inilah yang Yesus kemudian ajarkan di dalam Lukas pasal 16. Latar belakangnya dengan cepat saja, apa yang dikatakan oleh Yesus, punya 2 orang pendengar. Kelompok yang pertama adalah murid-muridnya, tapi kelompok yang kedua adalah orang Farisi. Menarik sekali karena ketika Yesus mengatakan perumpamaan tersebut, orang Farisi kebakaran jenggot bro. Dia marah seakan-akan perkataan perumpamaan Yesus itu menunjuk directly sama orang Farisi. Murid-muridnya gak kedengeran di sana. Tapi kalau kita ngomong pada waktu Yesus bicara tentang perumpamaan, ini dia yang menarik. Coba kita lihat perumpamaan ini lagi. Lukas pasal 16, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ingat ya, Yesus ngomong sama murid-muridnya, orang Farisi yang dengar. Murid-muridnya gak memberi respon, orang Farisi yang marah. Dan Yesus pada waktu itu mengatakan ada seorang kaya, punya bendahara. Bendahara ini mau dipecat. Sang bendahara berpikir, aduh gue mau dipecat. Gue nyangkul gak bisa, nanam gak bisa, gue kerja apa ntar, gue hidup bagaimana ntar. Si bendahara ini kemudian punya kecerdikan. Dia mikir, wah ada list dari tuannya. Ini orang pada ngutang nih sama tuannya. Mumpung gue masih punya jabatan, gue masih jadi bendahara, gue datengin. Lu berapa utangnya? 100 tempayan minyak. Gini deh, gue bikin lagi, gue diskon 50%. Pikirannya apa? Pikirannya adalah waktu dipecat, orang yang tadi sudah dikasih kebaikan, mikirnya apa? Ntar bakal gini, Pak, Bapak sekarang gak punya kerjaan ya? Bapak sudah tolong saya tolong Bapak ya. Ini menarik ya,
Peter Berger, seorang sosiolog, mengatakan manusia di dalam dirinya sendiri itu pada waktu melakukan kebaikan pada orang lain, walaupun mulutnya ngomong tulus dan ikhlas, hati kecilnya tetap berharap orang tersebut akan nolong dia waktu dia kesusahan. Sosiolog loh, dia membuat sebuah data survei menarik sekali. Dia memberikan gambaran manusia pada waktu ngomong tulus dan ikhlas, pada saat yang sama, enggak, dia enggak tulus dan ikhlas. Dia melakukan sebuah kebaikan dengan sebuah intensi suatu kali kelak, ketika saya mengalami kesulitan, orang yang pernah dibantu akan nolong dia. Bendahara begitu, mikirnya sama. Nah pada waktu itu terjadilah sebuah kalimat yang menarik. Setelah itu, Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Coba ya, kalau Anda baca ayat 8, dan Anda tidak lihat ini jenis sastra dalam konteks perumpamaan, Anda akan berpikir begini, oh Tuhan itu memuji artinya Tuhan itu sama dengan Yesus. Jadi berarti Tuhan itu membuka sebuah kesempatan, kemungkinan melakukan sebuah strategi. Yang sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini licik loh. Licik loh ini bukan cuma sekedar strategi, enggak, dia licik loh. Dia memanfaatkan apa yang menjadi jabatannya. Tapi kalau kita baca ini sebagai sebuah bentuk perumpamaan, gini loh brother, baca perumpamaan, selesai, lihat kesimpulannya. Kita nggak bisa eksploitasi kata-kata dalam perumpamaan, ya nggak bisa, karena ini perumpamaan. Saya kasih contoh. Anita putus pacar, Anita bukan nama sebenarnya, maaf kalau ada yang namanya Anita di sini. Ketika Anita putus pacar, dia tenggelam di dalam kesedihannya. Ada nggak sih orang yang ngomong begini, Anita tenggelam dalam kesedihannya, lalu ada yang nanya gini, kira-kira tenggelamnya berapa meter ya? 2 meter, 3 meter, 4 meter? Ada yang mikir gitu? Enggak kan? Karena pada waktu ngomong tenggelam dalam kesedihannya itu perumpamaan. Ada orang lagi putus cinta, saya sakit hati, aduh hati saya sakit. Lalu temannya mengatakan begini, oh hati kamu sakit, yuk saya ajak kamu ke laboratorium. Kita cek SGOT dan SGPT. Karena itulah petunjuk sakit hati. Begitu dicek di laboratorium, hati, SGOT, SGPT, normal kok, kamu gak sakit hati. Ini kok pada bengong ya? Nangkep gak sih maksudnya? Jika orang putus pacar, sakit hati kan? Kalau sakit hati kan ke laboratorium dong, supaya dicek hatinya kan? Halo? Betul gak sih? Cek hatinya sehat atau sakit. Caranya adalah cek SGOT, SGPT. By the way, anyway, busway, hati letaknya di mana sih? Karena ada WL gini, mari kita sembah Tuhan, kita taruh tangan kita di hati kita sembah Dia. Tanya ya, Anda taruh tangan di mana? Ini kan jantung ya, atau paru-paru ya, betul gak sih? Hati di mana hati? Di sini ya. Ya berarti mari kita sembah Tuhan, kita taruh tangan kita di hati kita, taruhnya di aku menyembahmu Yesus, aku menyembahmu Yesus. Ada tau maksudnya? Sebuah kata tanpa sebuah konteks tidak memiliki arti yang sejati. Anda ngomong hati, lihat konteksnya dong, hati itu apa? Hati ini hubungan sosial. Waktu saya ngomong saya sakit hati karena ditinggal pacar, jangan diajak ke laboratorium. Kalau dicek tetap hasilnya normal. Karena itu bukan masalah medis bro, bukan. Tapi kata yang sama muncul. Sama brother, waktu kita baca perumpamaan, jangan tanya gini, lalu Tuhan itu memuji bendahara. Ini Yesus ngomong begini loh, ikatlah persahabatan dengan mamon. Nah berarti kita harus menggunakan uang-uang ini, kita harus pakai uang-uang ini dong. Harus kita punya sahabat dengan uang, dengan Bitcoin, dengan kripto, dengan trading saham. Kita harus punya nih semuanya, kita ikat semuanya, kita harus bersahabat dengan Bitcoin. Ngomong-ngomong Bitcoin sekarang all time high deh. Ya all time high, sejak Trump naik kan ini ya. Jadi jangan lupa ya, perpuluhan 10% loh. Saudara, inilah yang sebenarnya Tuhan ingin ajarkan yang pertama. Yang Yesus bukan, sebelumnya, yang bukan Yesus ajarkan adalah melalui ini. Satu, bersikap licik dengan menggunakan uang. Perumpamaan ini tidak bicara bahwa, oh berarti Yesus memberikan ruang, kita bisa melakukan kelicikan dengan menggunakan uang. Bukan sudah. Yang bukan Tuhan Yesus maksudkan adalah menggunakan uang dengan cara yang buruk demi sebuah kebaikan. Nih, kemarin saya diajak makan majelis ya, perut saya buncit sudah ya. Makan terus ini, wah makan coto, makan apa, kedagingan saya.
Daging sapi, babi, sapi semua kedagingan. Lalu saya cerita sebuah kisah, teman saya ikut sebuah gereja kebaktian di Surabaya di sebuah mall. Saya nggak sebut mallnya, tapi Anda tahu mallnya, oke? Dia terlambat, dia duduk di belakang. Pada waktu kebaktian, dia itu salah fokus. Kenapa? Karena orang di depannya, seorang pemuda, pegang handphone terus. Akhirnya ini teman saya kepo, ini ngapain sih? Ngintip. Gambar itu loh, barbar itu loh. Tahu nggak? Yang naik turun. Anda tahu ngapain? Lagi trading sudah. Sepanjang ibadah sudah. Dan satu ketika dia pas lihat, dia pas jual. Waktu jual keluar langsung untung cuan 100 juta. Begitu setelah untung cuan 100 juta, dia buka akunnya, dia scan barcode di depannya, langsung dia transfer 10 juta. Anda tahu maksudnya? Karena dia dapat berkat 100 juta, langsung kasih perpuluhan. Dan konon beberapa pemuda hari ini suka sekali melakukan trading di gereja. Kenapa? Karena disitulah berkat Tuhan dilimpahkan. Waduh, gokil. So orang berpikir adalah kita boleh menggunakan segala macam cara untuk kebaikan. Toh Pak, saya trading di gereja kan saya kasih perpuluhan. Baik kan? Baik loh, bagus loh. Kan gereja juga membutuhkan banyak uang, betul gak sih? Tapi ada orang yang mengatakan uang dapat digunakan untuk memperoleh hidup kekal. Ini bukan yang Tuhan Yesus ajarkan, bukan. Jadi waktu perumpamaan ini terjadi, apa sih yang sebenarnya Yesus ajarkan? Ini dia. Yang Yesus ajarkan adalah melihat kekekalan dalam kesementaraan hidup. Ayat yang ke-9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah. Nah kata ikatlah dalam terjemahan bahasa Indonesia, itu seakan-akan ada bonding, ada dwelling. Padahal sebenarnya ini preposisi. Kata depan yang menunjukkan kepada pakailah. Maka semua terjemahan bahasa Inggris pakai use, gunakan. Jadi bukan kita yang diperalat, kita menggunakan. Gunakanlah persahabatan dengan mamon. Jadi waktu Yesus berkata tentang menggunakan itu, poin utamanya bukan di mamonnya, bukan. Poin utamanya adalah kamu diterima di dalam kemah abadi. Seakan-akan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa pada waktu kita menggunakan keuangan di dalam dirinya yang tidak salah, kita tetap melihatnya itu beyond, melihat itu melampaui apa yang kelihatan. Melihatnya adalah bagaimana uang ini punya dampak di dalam kekekalan. Apa sih Pak contohnya? Contohnya sederhana, kursi yang Anda dudukin itu bukan turun dari sorga, brother. Dibeli dengan doa, enggak doa? Iya doa iya, tapi pakai, kan gak mungkin ya. Pak PLN, kami gereja, maaf ya kami tidak punya uang, kami bayar dengan doa. Bisa? Enggak lah, ini listrik pakai duit sudah. Makanya saya waktu dengar ini gedung bisa jadi ya, sekian puluh M, wah saya bilang, ini gak mungkin turun tiba-tiba dari sorga, enggak. Tapi ada orang yang punya mindset gini loh, saya punya uang materi yang terbatas, yang sementara. Tapi waktu dia menginvestasikan di dalam rumah Tuhan, dia sadar bahwa di dalam mimbar ini diberitakan tentang Yesus, tentang Tuhan, tentang kekekalan, tentang pertobatan, tentang kerajaan Allah. Sehingga orang-orang yang datang di gedung ini melihat kekekalan melalui kesementaraan gedung, melalui kesementaraan uang. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Maka setiap kali kita diberkati dengan materi, coba lihat melampaui apa yang kita bisa lihat. We live by faith, not by sight. Itu kita hidup dengan iman bukan karena melihat sudah. Jadi kalau orang punya mindset demikian, dia sadar setiap berkat yang Tuhan percayakan dia bawa kepada Tuhan. Tuhan, ini berkat yang kelihatan ini sementara. Kasih saya hikmat. Supaya melalui hal yang sementara ini, saya bisa gunakan untuk hal yang kekal. Soalnya 2 hari ini kan ada seminar apologetika ya. Anda tahu belajar apologetika itu gak tiba-tiba datang dari sorga. Saudara. Anda tahu ada orang-orang yang punya hati. Untuk apa? Untuk mendonasikan uangnya, membawa saya pergi ke India. Saudara. Belajar agama-agama Timur Tengah. Ada orang yang punya hati, transfer uangnya untuk saya bisa beli buku. Buku-buku teologi itu tidak murah. Saudara. Bisa 1 juta, bisa 2 juta dan seterusnya.
Maka pada waktu saya bicara tentang bagaimana Yesus yang adalah kebenaran, bagaimana agama-agama yang ada di bawah kolong langit ini, itu bukan tiba-tiba. Kenapa? Tapi ada orang yang punya mindset, Tuhan, kalau aku ada uang, aku ingin membantu hamba Tuhan ini, supaya dia bisa belajar sungguh-sungguh, dan melalui hamba Tuhan ini dia bicara tentang hal kekekalan. Gitu mindsetnya, saudara. Itu mindsetnya. Makanya saya kadang sedih gitu loh. Kenapa ya kok jemaat susah sekali gitu loh. Menabur untuk apa? Untuk misi. Anda tahu, ada berapa banyak orang di pedalaman sana sudah. Di pedalaman sana sudah. Yang mungkin hari ini kesulitan untuk makan. Sedangkan kita di tempat ini segala sesuatunya baik sudah. So, pelayanan misi di desa-desa. Gereja sudah, atap itu seng sudah. Ya, ada satu jemaat, satu orang ibu, saya waktu pelayanan sana. 1 jam sebelum ibadah udah datang sudah. Begitu dia duduk saya tanya, Bu, ibu kok datangnya cepat sekali? Sambil senyum dia bilang gini, Pak, rumah saya di sana Pak. Ditunjuk gunung sudah. Rumah saya di sana Pak. Untuk datang ke gereja, saya harus jalan kaki Pak. Kadang-kadang di jalan itu banyak lumpur, makanya saya harus datang cepat. Kenapa? Setelah sampai di gereja saya harus mandi. Baju saya semua kotor Pak. Semua kotor. Duduk di gereja sudah. Kursinya nggak layak sudah. Nggak layak. Itu jadi pertanyaan ya. Disinilah tempat di mana firman diberitakan. So, pertanyaan adalah, apakah gereja selalu harus ngomong tentang dirinya sendiri? Enggak. Kita ngomong tentang kerajaan Allah kok, tentang misil. Makanya kita yang ada di sini, kita bersyukur, tau gak sih? Kenapa? Karena setiap tegel yang Anda injak adalah ada orang yang punya pemahaman tentang kekekalan. Setiap AC yang kita rasakan, ada orang hari ini yang mempunyai hati ketika diberkati dengan materi, memberikan melalui gereja. Karena dia tahu mindsetnya di gereja, tempat di mana Tuhan ditinggikan, Yesus ditinggikan, dan di dalamnya kita mengenal kekekalan yang sesungguhnya. Jadi mindsetnya sudah. Kalau Anda hanya berpikir uang untuk saya, uang untuk saya, uang untuk saya, kan repot sudah. Betul gak sih? Mobil 1 cukup gak? Enggak. Mobil 2. Rumah cukup gak? Rumah 1 cukup gak? Enggak. Rumah 2. Istri 1 cukup gak? Nggak ada yang ngomong. When enough is enough, kapan cukup itu cukup? Nggak tahu. Maka waktu kita belajar bagian ini, sebenarnya yang Tuhan ingin ajarkan adalah ini dia. Mamon selalu dibandingkan dengan kemah abadi. Kontras antara mamon dengan kemah abadi. Ini menjadi penting supaya kita melihat melampaui. Kita tidak melihat dan memegang segala sesuatunya untuk diri kita sendiri, bukan. Ini orientasi hati, saudara. Yeremia menjelaskan hati kita itu licik. Kita selalu mencari segala sesuatu untuk mengisi hati kita. Bisa penuh, bisa puas. Enggak saudara, the paradox of happiness. When you think that you can get something, pada saat yang sama, Anda bahagia. Hitungannya minggu saudara. Aku punya pikiran, seandainya 5 juta aku bisa dapat, aku bisa bahagia. Setelah sampai 5 juta, seminggu hilang. Anda berpikir apa? Seandainya punya 10 juta, begitu. Begitu sampai hilang. Anda berpikir lagi seandainya punya ini, selalu akan begitu sudah. Dan Yesus mengatakan sebuah gambaran, hati-hati karena ada sebuah semangat ketamakan. Kalau kamu tidak melihat Yesus di balik semua berkat yang Tuhan percayakan, maka berkat itu menjadi Tuhan yang menguasai, mengendalikan hidup kita. Tim Keller mengatakan sebuah kalimat bagus ya, sin is not simply doing the bad things. Dosa bukan hanya sekedar melakukan suatu hal yang jahat. It is putting the good things, menempatkan hal yang baik di tempatnya Tuhan. Solusi dari semuanya ini adalah bukan perubahan perilaku, bukan orang jahat jadi baik, dulunya korupsi jadi nggak korupsi, bukan. Tapi adalah perubahan orientasi hidup. Orang kalau bertobat itu masalahnya bukan perilakunya jadi baik, bukan. Tapi perubahan orientasi hidup, dulunya menghadap ke sini, semua kerajaan tentang aku, tentang dunia dan sebagainya. Begitu Yesus mati menebus dosaku, aku terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mindset kita itu orientasinya beda. Segala sesuatunya tentang kerajaan Allah. Makanya tidak ada konsep dikotomi, enggak. Pekerjaanmu adalah bagianmu dalam melayani Tuhan. Uang yang kau percaya, yang Tuhan percayakan bagianmu untuk melayani Tuhan. Bisnismu bagian melayani Tuhan gitu loh. Jadi gini ya, saya beritahu, saudara, pekerjaan itu bukan yang menghidupi Anda. Yang menghidupi Anda adalah Tuhan. Tuhan bisa menghidupi Anda tanpa melalui pekerjaan. Bisa nggak? Bisa. Dia tidak terbatas. Tapi Tuhan menghidupi kita melalui pekerjaan.
Tapi sumber penghidupan kita adalah Tuhan. Jadi Pak, waktu Anda bekerja, please, jangan hanya orientasinya uang. Kenapa? Karena pekerjaan adalah tempat kita menghormati Tuhan. Maka saya yakin orang yang menghormati Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan sendirian dalam hidupnya. Tapi orang yang mengejar berkat melalui pekerjaan akan sulit untuk menghormati Tuhan. Kenapa? Karena bagi dia yang penting adalah keuntungan diri sendiri, orientasi pikir. Kita baca sama-sama kalimat. 1, 2 ya. Gunakanlah, baca ya 1, 2 ya. Gunakanlah uang dengan hikmat ilahi, yaitu menempatkan kekekalan sebagai tujuan akhir dari sebuah keputusan dalam sementara. Hari ini ada yang lagi mau buka cabang bisnis? Ada? Ya kita doain. Tapi doa saya yang pertama adalah bukan supaya Tuhan buka jalan, enggak. Supaya kita menguji hati kita dan menata hati kita dulu. Waktu kita buka cabang, apa yang menjadi pemikiran kita? Apa yang menjadi doa kita? Kalau doa kita adalah Tuhan, ini ada kesempatan yang Tuhan bukakan. Supaya ketika bisnis ini semakin besar, pada hal yang sama, saya semakin membesarkan nama Tuhan melalui bisnis ini. Amin gak sih? Mindsetnya gitu bro. Bukan hanya sekedar untuk saya, bukan. Tuhan kalau engkau memberkati bisnis ini, aku berdoa Tuhan, supaya melalui bisnis ini ada banyak orang yang kenal engkau Tuhan. Melalui apa? Melalui karyawan yang datang di tempat bisnis saya. Mereka bisa kenal Tuhan melalui hidup saya. Melalui apa? Wadah pekerjaan. Makanya saya angkat kopi beberapa pengusaha hari ini. Setiap minggu ada kebaktian sudah, ada persekutuan. Yang datang bukan orang Kristen, enggak. Bukan dikristenkan ya, bukan. Tapi paling enggak ada satu langkah lebih dekat pada Tuhan. Dengan cara apa? Moralitasnya bagus. Paling bagus. Moralitasnya bagus. Minimal dia tahu apa sih tujuan bekerja dan lain sebagainya. Melihatnya itu beyond, melampaui. Dan inilah yang sebenarnya diajarkan oleh iman Kristen. Iman Kristen mengajarkan bahwa uang yang dapat hilang dapat membawa seseorang berjumpa dengan Kristus yang tidak dapat hilang. So, sekolah teologi itu dibayar pakai uang. Tapi ada orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan hari ini memperkenalkan Yesus yang tidak dapat hilang. Coba kita berpikir sejenak hari ini di tempat ini. Apa yang saya pikirkan tentang berkat yang Tuhan percayakan? Bagaimana kita mengelolanya? Apakah kita berpikir tentang kingdom of God atau kingdom of me? Atau apa yang saya mau kejar, apa yang saya cari? Tapi berita hari ini cukup jelas buat saya, buat kita semua. Kenapa? Karena selama kita terus mengisi hati kita dengan apa yang kita pikir bisa membuat kita puas, Anda tidak akan pernah puas. Nggak akan pernah puas. Maka saya berharap saudara sekalian, jangan hanya minta yang terbaik dari Tuhan. Jadilah pribadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Minta kepada Tuhan hati yang mengasihi Tuhan lebih dahulu. Sebelum minta yang terbaik dari Tuhan dinyatakan kepada kita. Ini yang terakhir untuk kita belajar menata hidup menguji hati. Ayat 9 frasenya mamon yang tidak jujur. Ayat 10-nya menarik. Begitu ngomong mamon yang tidak jujur, ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil. Ini sering dikutip. Tapi waktu kita ngomong tentang kalimatnya jelas kok. Maksudnya apa sih perkara kecil dan perkara besar? Waktu Yesus berkata tentang perkara kecil, perkara besar, yang Yesus sedang ajarkan adalah ini. Uang yang sementara adalah perkara yang kecil. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan perkara yang besar kalau hatimu tidak bisa menata tentang hal-hal yang kecil dalam hidup, apa itu kenyamanan diri, uang, materi, prestasi dan sebagainya. Maka perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam dunia ini menjadi apa? Ujian terhadap hati, saudara. Kita belajar untuk menguji Tuhan, ini ada perkara kecil yang kau percayakan, ada perkara besar kelak ke depan. Jadi iman bergerak itu progresif. Dan terus membuat kita semakin belajar untuk setia. Uang yang sementara menunjuk pada perkara yang kecil. Suatu kali saya diundang di acara camp, jadi pembicara. Anak-anak muda, sebuah gereja cukup bonafit lah. Pesertanya mungkin menyentuh angka hampir 1.000. Nah, karena saya berpikir biasanya pembicara kalau datang lebih awal itu diberikan kesempatan untuk istirahat. Oke ya? Jadi saya berangkat nyetir mobil dari Surabaya ke tempat tersebut. Nah di jalan, karena saya ini adalah orang yang suka makan dan minum di atas tempat tidur. Ya, masalahnya adalah saya menikah dengan seorang istri yang tidak membolehkan membawa makanan ke kamar.
Ada di sini bapak-bapak yang suka makan dan minum di tempat tidur? Wah, istri saya itu ya, tapi ini rahasia ya, jangan ngomong-ngomong ya, nanti bahaya, saya nggak bisa pulang nanti ya. Istri saya itu, waduh, kalau kamar itu ada bau ini, bau makanan, dia paling nggak suka. Nah, saya hobinya makan dan minum di atas tempat tidur. Jadi mumpung nggak bawa istri, ini kesempatan. Biasanya pembicara sebelum sesi diberikan kesempatan untuk istirahat. Jadi di perjalanan saya beli Citato sama Starbucks kopi. Wah, pikir saya sampai sana saya akan tidur-tiduran sambil makan dan minum kopi. Begitu sampai benar, panitia bilang, Pak Joy sudah datang. Iya, mau istirahat dulu. Dalam hati, ini yang gua tunggu. Silakan Pak, kami sudah siapkan kamar. Yes, saya masuk, bersih-bersih, pakai celana pendek, pakai kaos. Yes, party will begin soon. Ya, pesta akan dimulai. Begitu mau duduk dan minum kopi, tiba-tiba pintu kamar diketok. Begitu buka panitia. Dan panitia ngomong, minta maaf Pak. Ah, ini kalau udah minta maaf udah gak enak nih hati saya. Ya, kenapa belum apa-apa minta maaf? Dia ngomong gini, kami salah menghitung jumlah peserta sehingga tempat untuk peserta itu terbatas. Saya dalam hati, kenapa lapor ke gua? Kan gua bukan panitia, bukan ketua panitia, pembicara, betul gak sih? Kenapa lapornya ke saya? Terus dia bilang gini, jadi kami harus memasukkan beberapa orang di kamar Bapak. Saya udah mikir, ini Citato kan kecil ya, ini dibagi satu-satu, ngebagi salah, nggak bagi salah nih gimana sih ya? Kopinya masa dikasihkan gak enak ya, masa nggak ditawarin? Waduh, pesta bubar sebelum terjadi kan, betul gak sih ya? Ya dalam hati udah mulai gak enak, tapi bilang udah deh gak apa-apa. Belum juga masuk, diketok lagi. Pak maaf Pak, ternyata setelah kami menghitung, tetap gak bisa. Nah, saya tanya, kenapa lapor ke saya juga ya? Kenapa lapor ke saya juga? Saya gak bingung juga. Lalu gimana? Gini Pak, Bapak kami pindahkan ke kamar yang lain. Waduh, hati udah dongkol saya. Waduh. Ini gimana ya? Ya udah deh, ya apa boleh buat, bawa tas, sendal jepit, saudara bawa Citato, bawa kopi itu ya, dilihatin sama para peserta, ini siapa nih gembel dari mana gitu ya, jalan. Saudara. Dan saya dibawa sebuah tempat, itu tempat tuh kayak asrama gitu ya, jadi gelap, waduh saya nggak tahu lah penghuninya ada atau enggak ya, di lorong, begitu sampai di kamar, pintunya nggak bisa dibuka. Sampai lihat muka panitia tuh jadi merah gitu, malu mungkinnya. Itu sepanjang jalan tuh maaf Pak, maaf Pak, maaf Pak, maaf terus pokoknya ya, sampai depan kamu maaf Pak gitu ya. Begitu dibuka terjadi, hidupin lampu, mati lampunya. Maaf Pak, maaf Pak, maaf lagi gitu ya. Bisa lihat kamarnya, waduh banyak jaring laba-laba, sampai saya takut Spiderman-nya ada di sana. Banyak banget, dalam hitungan 10 detik saya bersin, gak berhenti. Tuh debunya tuh tebal banget. Saya bilang udah deh keluar, saya istirahat. Keluar. Maaf ya Pak, maaf ya maaf, ya udah. Terus saya duduk ya di tempat tidur itu ya. Saya dongkol. Saya bilang ini yang bener aja ada panitia ya. Kok begini sih? Terus saya ngomong sama Tuhan, salah tah saya ini? Salah ya? Saya ini gak minta hotel bintang 5 loh, saya gak minta bathtub, tau gak sih? Pakai wine, yang tirainya digini, buka, nutup. Enggak, saya gak minta yang itu. Saya minta pengen minum kopi sama Citato. Di atas tempat tidur. Saya bilang, Tuhan berlebihankah permintaan saya ini? Seketika di dalam otak saya ada sebuah kalimat ini. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Nangis saya. Saya bilang Tuhan ampun saya, Tuhan ampun. Ya. Sadar atau tidak, pelayanan menjadi tempat untuk mencari kenyamanan. Saya bilang Tuhan minta ampun Tuhan. Saya belajar Tuhan hari ini, saya minta maaf sama Engkau Tuhan. Gak lama kemudian pintu kamar diketok lagi. Dalam hati saya bilang, kali ini ya, kalau panitia ngomong, Pak maaf harus tidur di lapangan, saya siap. Gitu. Siap, gue jalanin deh. Bayangin anak manusia gak punya tempat untuk menaruh kepalanya kok. Kamu siapa mau komplain? Panitia, Pak maaf, Bapak kami pindahkan lagi. Anda tahu saya dipindahkan kemana? Saya dipindahkan sebuah tempat kayak hotel bintang 3. Sampai geleng-geleng kepala saya. Saya bilang Tuhan beginilah caramu untuk membentuk hidupku dan hatiku. Kadang-kadang dalam hidup, uang, materi,
menjadi kesempatan menguji hati. Kadang-kadang kita mengejar segala sesuatu dan ketika Tuhan memberikan, itu bukan cuma sekedar kita dapat berkatnya, bukan. Karena berkatnya menjadi ujian, apakah aku mengasihi berkatnya melebihi sang pemberi berkat. Soalnya ini penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena mereka yang tidak merasa cukup mengenal Tuhan, akan selalu merasa cukup dengan segala berkat yang Tuhan berikan. Amin gak sih? Setiap kali kita punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, kita sadar semua berkat yang Tuhan berikan is more than enough for me. Sudah lebih dari cukup. Tuhan kamsia, thank you Tuhan. Terima kasih banyak. Walaupun mungkin di dalam banyak hal ada banyak kekurangan yang saya rasakan, tapi kehadiranmu dalam hidupku membuat damai sejahtera melampaui segala sesuatunya. Ada satu orang kaya di Surabaya ketemu sama saya, sebelumnya dia belum bertobat. Setelah bertobat dia bilang, ikut Yesus kok berat ya? Saya bilang kenapa kok? Saya lagi ada masalah di bisnis. Masalah ini bukan pertama kali terjadi, dulu udah sering. Dan saya tahu caranya, hanya dua, uang sama koneksi. Saya angkat telepon sekarang, saya transfer uang, ini masalah kelar. Tapi waktu saya mau melakukan ini, saya mikir Tuhan, apakah waktu saya melakukan ini aku melukai hatimu? Aku melukai hatimu. Sehingga pada satu titik dia mengatakan saya tidak melakukan apa yang saya pernah lakukan dahulu. Dia berhenti melakukan. Dan di akhir kalimatnya, dia mengatakan kalimat yang menarik. Pada saat saya mengatakan saya berhenti tidak melakukan itu, cuan keuntungan perusahaan saya menurun. Tapi menariknya, saya mengalami damai sejahtera. Dan saya mendapatkan sebuah kesimpulan, ternyata uang tidak bisa membeli damai sejahtera. Walaupun saya kekurangan, tapi saya tetap mengalami damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, hari ini mari kita bertanya dalam hati. If Jesus is not the Lord of all, I think He is not the Lord at all. Kalau Yesus bukanlah Tuhan atas segalanya, maaf mungkin Tuhan bukanlah Tuhan di dalam hidup kita. Tapi kalau hari ini kita mengatakan, selamanya dalam hidup hanya Yesus. Setiap musim kehidupan yang aku jalani, banyak kesulitan di sana sini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kalau Yesus yang selalu bersama dengan aku, melalui semua badai gelombang hidup yang terjadi, tangannya tak pernah tinggalkan tanganmu, brother. Mungkin hari ini ada yang datang dengan kesulitan dalam keuangan. Mungkin hari ini Anda sedang bergumul dengan bisnis Anda. Anda berhitung akhir bulan, akhir tahun, kok begini ya, kok masih minus ya, how minus ya. Perhatian baik-baik saudara sekalian, jangan mudah mengambil sebuah jalan cepat. Ambil pinjaman, ambil ini sebagainya. Coba uji hati. Tanya, Tuhan apakah bisnis ini punyaku atau punyamu? Kalau bisnis dan pekerjaan ini punyamu, Tuhan apapun yang engkau katakan akan terjadi. Kalau Tuhan bilang tidak akan tutup, tidak akan pernah tutup, brother. Tapi kalau Tuhan bilang kamu harus pindah switch dalam pekerjaan yang lain, apapun usahamu, tidak akan mengubah apapun. Hari ini kita mengatakan Tuhan, segala bisnis, pekerjaan, segala uang dan materi ini milikmu, bukan milikku. Maka dalam perjalanan hidup ini aku mengatakan, sekali Yesus, selamanya Yesus.